Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari bin Athaillah, NIM 2001011846. Saya dari kelas PAIA dari semester 4. Dan saya Muhammad Saiful Anwar dari kelas PAIB semester 4 NIM 210121113. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori belajar revolusi sosiokultural. Presentasi kali ini yang pertama bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ilmu jiwa yang saat ini sedang kami tempuh. Kemudian yang kedua, kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kami serta bagi pemirsa sekalian. Apa itu teori belajar sosiokultural? Teori belajar sosiokultural adalah peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya dan bukan sekadar dari individu itu sendiri. Kemudian mengenai tokoh tentang teori belajar revolusi sosiokultural. Setidaknya ada dua orang tokoh yang dianggap dapat mewakili teori belajar ini. Yang pertama ada Jean Piaget, kemudian yang kedua adalah Lev Vygotsky. Kita mulai dari Jean Piaget. Dia adalah seorang filsuf, seorang ilmuwan, dan juga seorang psikolog berkebangsaan Swiss. Dia terkenal atas penelitiannya di bidang pembelajaran kognitif. Jadi sebenarnya dia itu lebih terkenal tentang pembelajaran kognitif daripada tentang teori belajar revolusi sosiokultural ini. Dia berpendapat bahwa proses belajar itu ditentukan dengan adanya kemauan dari seorang individu atau siswa, yang mana siswa tersebut berinteraksi dengan teman sebayanya dibandingkan dengan yang lebih tinggi atau seniornya begitu. Di Jean Piaget itu lebih mementingkan interaksi siswa dengan teman sebayanya sendiri daripada yang lebih tua. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang berdasarkan mekanisme biologis yang berupa sistem saraf. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin kompleks sistem sarafnya dan juga akan semakin meningkat skillnya atau kemampuannya. Tokoh yang kedua adalah Lev Vygotsky. Dia adalah seorang psikolog asal Rusia. Jadi pandangan-pandangan yang dianggap dapat mewakili tentang teori revolusi sosiokultural adalah pandangan-pandangan Vygotsky ini. Ada ungkapannya yang terkenal adalah untuk mengetahui pola pikir seseorang harus dilihat dari latar belakang sosial, budaya, dan juga sejarahnya. Artinya bahwa jalan pikiran seseorang harus diketahui lewat latar belakangnya, tidak serta-merta ditangkap apa adanya. Jadi harus ditelisik lebih jauh dari latar belakang sosialnya, dari latar belakang sejarahnya, dan juga pergaulannya. Dalam teori sosiokultural Vygotsky setidaknya terdapat 3 konsep utama. Yang pertama adalah tentang hukum genetik perkembangan. Jadi setiap orang itu berkembang setidaknya melewati dua faktor atau 2 tahapan. Yang pertama adalah interpersonal atau interpsikologis, dan yang kedua adalah intrapersonal atau intrapsikologis. Faktor yang pertama adalah faktor intermental, itu menjadi faktor primer dalam pembentukan pengetahuan dan juga perkembangan seseorang. Sedangkan yang intramental atau individu itu sendiri menjadi faktor sekunder.
Jadi faktor intermental itu adalah faktor lingkungan, faktor sosial yang ada di sekeliling individu itu sendiri. Sedangkan faktor intramental itu adalah faktor yang terdapat dalam individu itu sendiri. Konsep yang kedua adalah konsep zona perkembangan proksimal. Vygotsky membagi zona perkembangan proksimal menjadi dua jenis atau dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkat perkembangan aktual, yang mana itu ditandai dengan kemampuan seorang individu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri. Dan yang kedua adalah tingkat perkembangan potensial, yang ditandai dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau permasalahannya, akan tetapi dibantu dengan mentor atau teman sebayanya yang lebih kompeten. Adapun di antara tingkat dari dua tingkat perkembangan tadi, tingkat perkembangan potensial dan aktual, itu disebut sebagai tingkat perkembangan proksimal atau zona perkembangan proksimal, yang mana kemampuan-kemampuan individu belum terasah secara baik dan masih dalam proses penyempurnaan. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep mediasi. Vygotsky beranggapan bahwa proses psikologi atau proses psikologi perkembangan itu melalui mediasi atau perantara berupa lambang-lambang, berupa lambang-lambang, bahasa, terus kemudian tanda-tanda dan sebagainya, yang dinamakan sebagai alat psikologi. Dalam istilah lain juga disebut sebagai semiotika. Adapun kelebihan teori sosiokultural adalah: 1. Anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan zona perkembangan potensinya melalui belajar dan berkembang, di mana seorang anak dapat mengembangkan suatu ilmu yang telah dipelajari. 2. Pembelajaran perlu ditingkatkan dengan tingkat perkembangan potensinya daripada tingkat perkembangan aktualnya, di mana seorang anak mengembangkan suatu ilmu yang potensinya berada dalam dirinya sendiri daripada ilmu yang baru saja dipelajari. 3. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi, di mana seorang anak ini sudah memiliki strategi untuk mengembangkan suatu ilmu yang sudah dipelajarinya. Kekurangan teori sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar. Pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh teoriawan perilaku. Jadi seorang guru itu tidak bisa mengamati atau mengikuti semua pergerakan mahasiswa atau murid, baik dari pergaulannya maupun lingkungan yang dilakukan seorang murid. Kemudian adalah implementasi atau penerapan dari teori belajar sosiokultural. Dalam sosiokultural dapat kita temui dalam 3 macam jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan informal, kemudian yang kedua adalah pendidikan non formal, dan yang ketiga adalah pendidikan formal. Yang pertama adalah pendidikan informal atau keluarga. Kita tahu bahwa keluarga menjadi sekolah yang pertama kali bagi anak-anak. Dalam perspektif pendidikan Islam, ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumatisanihi, yang artinya bahwa setiap anak itu terlahir suci, maka orang tuanya lah yang menjadikannya
Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi peran orang tua adalah sangat besar bagi perkembangan dan juga pengetahuan seorang anak. Maka biasa kita temui dalam dalam individu seorang murid itu berbeda-beda. Karena apa? Karena setiap keluarga itu mempunyai model pendidikan atau contoh yang berbeda-beda terhadap anaknya. Yang kedua adalah implementasi pada pendidikan non formal. Banyak kita temui di sekeliling kita pendidikan berbasis kebudayaan yang muncul. Seperti contohnya pendidikan kesenian atau sanggar kesenian, kemudian pelatihan membatik dan sebagainya. Sanggar-sanggar tersebut mengajarkan skill, di samping juga membekali para siswanya dengan berbagai pengetahuan, dan juga para siswa didampingi oleh mentor yang ahli guna mendapatkan skill yang nantinya diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus kemudian yang terakhir adalah implementasi pada pendidikan formal. Pendidikan formal contohnya bisa kita temui di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah swasta pada umumnya. Di sekolah formal siswa diajarkan untuk berdisiplin, kemudian dituntut untuk berpikir logis, runut dan juga sistematis. Di sekolah formal para siswa itu bergaul dengan teman sebayanya dan juga teman yang lebih seniornya dan juga gurunya. Maka akan menghasilkan pengetahuan yang seperti diharapkan tadi, yaitu pengetahuan yang runut, sistematis dan juga logis sesuai dengan konsep-konsep keilmuan. Kesimpulannya adalah, jadi teori yang telah dikemukakan oleh Piaget tentang teori perkembangan kognitif yang pada akhirnya berkembang menjadi aliran konstruktif masih dianggap mempunyai kelemahan-kelemahan. Kemudian pemikiran atau metode yang dianggap mampu mengakomodasi pembelajaran dan juga belajar pada masa sekarang adalah metode pembelajaran yang dikemukakan oleh Vygotsky. Teori Vygotsky memandang bahwa peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang itu berdasarkan pada sosialnya atau pergaulannya. Jadi tidak melulu tentang faktor individu itu sendiri. 3 konsep yang dikemukakan oleh Vygotsky dianggap mampu memberi jawaban bahwa dalam menilai seseorang tidak bisa langsung dinilai dari orang tersebut, maka perlu dinilai dari latar belakang sosialnya, latar belakang budayanya dan juga latar belakang sejarahnya. Kemudian dalam teori Vygotsky, siswa mempunyai peluang yang cukup besar dalam mengembangkan zona proksimalnya atau potensi-potensinya. Maka sebagai guru hendaknya menyediakan fasilitas terhadap siswa agar mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan juga mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan semoga presentasi ini menambah wawasan kepada kami dan juga kepada pemirsa semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.